Shalom Shalom, Happy Sunday. Selamat hari Minggu 21 Agustus 2022. Saya Pendeta Caleb Hofer Bintor dalam anugerahnya penuh sukacita sampaikan pesan Tuhan melalui Grace Word, yakni suatu program renungan harian yang disusun dengan disiplin kami doakan dengan setia. Supaya makin dalam kita beroleh pengertian mengenai iman, pengharapan, dan kasih yang terkandung dalam Kristus Yesus. Sungguh besar kerinduan saya bagi saudara sekalian, agar supaya kasih dan kuasa firman Tuhan setiap hari tidak pernah berhenti menjamah hati, menggarap pola pikir, dan paling utama hidup kita boleh sungguh berubah menuju Christ likeness. Kita berada dalam season autumn dengan tema bulan ini, Declaring King's Mandate. Grace Word hari ini saya berikan judul Daniel. Ya, komitmen membaca kitab suci hingga habis. Hari ini sudah mencapai lembaran kitab Daniel setelah purna. Kita menyelesaikan kitab Yehezkiel 2 hari yang lalu. Adapun program ini juga di broadcast melalui channel GBI Rock Fluid dengan tajuk Podcast with Jesus. Mari bergegas, kita membaca Daniel Fatsal yang pertama di Istana Babel. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya, mereka harus dididik selama 3 tahun. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja kepada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Shadrach, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut. Kalau Tuanku Raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami
dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik. Dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lipat lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Kores. Umat Tuhan, Daniel adalah kitab yang punya latar belakang menarik sekali. Ciri khasnya kuat. Beberapa kali saya renungan memakai dasar daripada kitab Daniel. Oleh karenanya kali ini dalam waktu yang begitu singkat saya tidak akan ulas yang pernah saya ulas. Saya akan memberikan informasi mengenai ciri-ciri utama yang menandai kitab penting ini. Yang pertama, kitab ini adalah kitab nabi besar terpendek. Perhatikan, Daniel adalah nabi besar, Yeskiel nabi besar, Yesaya nabi besar, Mika, Yoel, Zakaria nabi kecil. Besar kecil Tuhan yang atur, Tuhan yang nilai. Tapi paling tidak dalam perjanjian lama, ya, sebagai nabi besar, Daniel kitab paling pendek, namun paling banyak dibaca, paling banyak dikaji. Di bagian-bagian nubuatan perjanjian baru, Daniel disebut atau dikutip lebih sering daripada kitab perjanjian lama lainnya. Dan kitab ini merupakan kitab apokalips perjanjian lama, sebagaimana wahyu untuk perjanjian baru yang menyatakan tema-tema nubuatan akbar yang sangat penting bagi gereja akhir zaman. Maka Daniel juga memberikan suatu nubuatan yang jitu, tajam sekali. Bagaimana masa depan Israel, bagaimana bahkan masa depan dari dunia ini. Kitab ini berisi ringkasan sejarah nubuat paling terperinci dalam perjanjian lama. Di dalamnya terdapat satu-satunya nubuatan perjanjian lama yang menetapkan waktu kedatangan Sang Mesias. Kitab ini menerangkan lebih banyak tentang penulisnya daripada kitab nubuatan perjanjian lama lainnya. Ya, mungkin terkecuali Yeremia. Perhatikan khususnya bahwa Daniel ditandai sifat integritas yang tinggi, hikmat nubuat yang besar, dan ketekunan dalam doa dan berpuasa. Kitab Daniel ini juga berisi teladan terpenting di Alkitab tentang doa syafaat untuk pemulihan umat Allah berlandaskan janji-janji diilhamkan dari firman Allah. Ya, dan kisah-kisah tentang Daniel dan kawan-kawannya termasuk kisah heroik yang paling digemari dalam Alkitab. Dan terakhir, drama tulisan di dinding pada perjamuan Belsazar menjadikan frase itu sebagian
dari pepatah bahasa Inggris hingga hari ini. Di dalam perjanjian baru, pengaruh Daniel melampaui 5 atau 6 kali kitab ini dikutip langsung. Banyak dari sejarah dan nubuat Daniel muncul kembali dalam bagian-bagian nubuat di Injil, surat-surat, dan kitab Wahyu. Nubuat Daniel tentang kedatangan Mesias meliputi penggambaran dirinya sebagai yang pertama, batu besar yang meremukkan kerajaan dunia. Ya, Daniel pasal 2, 34-35. 2. Anak manusia yang akan diberikan kekuasaan, kemuliaan, suatu kerajaan yang lanjut usia, Daniel pasal 7. Dan yang ketiga, yang diurapi Kristus, seorang raja yang akan datang lalu disingkirkan, Daniel pasal 9. Beberapa penafsir percaya bahwa penglihatan Daniel dalam Daniel pasal 10 merupakan penampakan Kristus sebelum penjelmaan. Daniel berisi banyak tema nubuat yang secara lengkap dikembangkan dalam perjanjian baru. Ya, misalnya mengenai kesengsaraan besar, antikristus, kedatangan Tuhan kita yang kedua kali, kemenangan kerajaan Allah, kebangkitan orang benar dan orang fasik, dan hari penghakiman. Kehidupan Daniel dan ketiga kawannya menunjukkan ajaran perjanjian baru tentang pemisahan pribadi dari dosa dan dunia, yaitu hidup di dunia yang tidak percaya tanpa ikut serta dalam dosa, suasana, dan cara-cara duniawi. Jadi suatu kitab yang penting sekali. Saya berdoa, biarlah Tuhan berkenan memberikan kita satu garis yang jelas bagaimana kita hidup, dan dengan demikian Tuhan juga mengurapi, memberikan kita hikmat untuk lebih cerdas daripada orang yang belum percaya. Sekali lagi, happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sola Gratia.